Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan coba bahas neraca massa atau aliran-aliran yang kita coba hitung dari tugas besar desain pabrik kimia C3 kelompok stiren, produksi stiren. Di sini nanti bisa dilihat di blog atomwani.blogspot.com, yang mana di sini juga ada beberapa pembahasan lain baik tentang neraca massa, operasi teknik kimia, azas teknik kimia maupun konten-konten lainnya. Nanti bisa dikunjungi di atomwani.blogspot.com. Untuk flow PFD-nya seperti ini, pabrik stiren pada umumnya, yaitu etilbenzen awal masuk ke mixer. Di mixer point ini nanti akan disatukan antara aliran awal dengan recycle, kemudian lanjut di input superheated steam untuk melakukan reaksi. Jadi nanti untuk membentuk stiren, etilbenzen harus mencapai suhu sekitar 600 sampai 650-an suhu operasi di reaktornya. Dari reaktor ke LLV separator, di sini nanti akan dipisah, akan membentuk hidrogen dan beberapa komponen lainnya nanti kita akan coba hitung. Dan yang ke bawah ini ada limbahnya, water dari steam tadi. Kemudian yang ke tengah ini produk stiren dan teman-temannya. Nanti kita lakukan kurang lebihnya seperti itu. Kemudian produk akan dipisahkan dari destilasi kolom menara destilasi ini. Jadi beberapa produk, ada benzen, toluen, stiren, dan kemudian ada etilbenzen yang kita recycle menuju ke mix point tadi. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk reaksi pembentukan, nah ini reaksi dalam produksi stiren yang dipakai ini ada etilbenzen akan bereaksi membentuk stiren dan hidrogen. Nah ini etilbenzen ya, kemudian bereaksi membentuk stiren dan etilbenzen. Pertama kita buat kayak gini nih persamaannya, harus ada mula-mula reaksi, sisa. Nah ini selain ini kan reaksi utamanya stiren, itu aja. Jadi reaksi ini juga ada reaksi sampingnya, yaitu etilbenzen yang bereaksi dengan produk H2 tadi, itu akan membentuk toluen dan metana. Kemudian ada juga etilbenzen yang akan membentuk benzen dan etilen C24 ya. Kita buat kayak gini dulu buat nanti memudahkan kita perhitungan di reaktornya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Ini istilah-istilah yang mungkin kita perlukan, yaitu konversi atau XA itu mol A yang bereaksi per mol awal. Kemudian selectivity, mol A yang bereaksi membentuk P atau produk yang diinginkan biasanya dibagi mol A yang bereaksi total. Kemudian ini yield, mol A yang bereaksi membentuk P dibagi mol A awal. Oke, sebelum menghitung neraca massa, kita tentunya harus menghitung kapasitas dari pabrik kita sendiri. Kita mau memproduksi berapa? Kita ambil waktu operasi 330 hari per tahun. Kenapa tidak 360? Karena kita anggap satu bulannya atau sekitar 30 harinya itu buat maintenance, buat perawatan atau overhaul lah istilahnya. Kemudian saya ambil contoh, semisal ini basis 250.000 ton per tahun produksi. Kita nanti perhitungan melakukan dalam skala kilogram per jam masuknya.
Ini kita convert saja ton per tahun, kita jadikan kilogram per jam. Nah, ini basis kapasitas kita mau produksi seberapa, ini basisnya ya. Nah, setelah kita ketahui kapasitasnya, nah, kita buat kolom-kolom kayak gini. Ini saran saja sih, terserah nanti kreativitasnya kayak gimana. Kolomnya ada yang paling kiri tentunya komponennya, komponen sama BM-nya. Nah, BM-nya ini cari yang seteliti mungkin sampai ke koma-komanya sebanyak mungkin, soalnya nanti akan berpengaruh sama ke recycle akhir. Semakin ini kurang teliti, maka ACC akhir akan kurang begitu mendekati 0. Semakin ini teliti nanti itu akan semakin mendekati 0. Yang mana ACC kan yang paling baik adalah nanti akan mendekati 0 untuk neraca massa. Setelah itu kita buat stream-stream kayak gini. Maksud dari stream ini adalah peralat ya. Semisal ini kan T1 atau tangki 1, ini mixer point dish, kemudian steam ejector. Kalau di PFD-nya, nah ini ada etil benzen, tanginya di sini semisal, terus mixernya di sini. Pokoknya setiap ada percabangan itu kita buat satu kolom. Nah, ini steam ejector, kemudian ada reaktor. Nah. Kemudian ada reaktor, sama formula etil benzen, komponen sama MR-nya. Cuman di reaktor ini beda, kolom-kolomnya beda sama lain-lainnya. Yang reaktor ada input, output, konversi, selectivity, sama selectivity utama sama samping. Kemudian total bereaksinya berapa, kemudian reaksi 1, reaksi 2, reaksi 3. Ini kita sesuaikan sesuai reaksi ini ya. Berhubung reaksi utama dan reaksi sampingnya 2, kita buat 3 reaksi di sini. Kemudian sama di bawah-bawahnya. Sama kurang lebihnya. Nah, yang perlu kita ketahui ini selain kapasitas, ini ada beberapa dari literatur. Harus kita cari fraksi awal bahan kita itu berapa. Nah, ini saya buat dari etil benzen yang kita peroleh bahan bakunya dari PT Sterindo Mono Indonesia tahun 2009, menghasilkan fraksi semurni 99,585% ya kurang lebihnya ini fraksinya etil benzen, dan mengandung benzen sekian. Harus kita tuliskan terlebih dahulu dan tidak bisa kita apa-apakan. Ini sudah murni karena bahan. Kemudian nah ini perbandingan yang digunakan di industri yang sudah jadi. Itu steam dan etil benzennya berapa perbandingannya. Kalau yang saya gunakan ini berdasarkan literatur dari WVU 2010 tentang stirring production. Itu perbandingan antara steam dan etil benzen 14:1. Makanya di 14 untuk steam dan 1 untuk benzen. Makanya di sini tak tulis 14/15 dan di sini 1/15. Setelah itu ada selectivity. Ini juga kita cari di literatur Sanchez 2017 tentang produksi stiren. Itu selectivity-nya besar karena kita menggunakan metode proses dehidrogenasi ya, etil benzen dehidrogenasi, yang menghasilkan selectivity sekitar 95%-an untuk selectivity utamanya. Yang produk lainnya yaitu toluen dan benzen sisanya dari 100%, dan konversinya 0,97 atau 97%. Ini dari literatur Kirk Other Form 2 1983.
Semua literatur kita inputkan, kita kasih tanda kuning kayak gitu. Ini sama dari fraksi sebelumnya. Nah, ini di LLV separator. Di separator kita coba lihat PFD kita. Nah, di sini itu sebenarnya dipecah menjadi 3 bagian, ada yang gas, kemudian ke bawah air, kemudian tengahnya produk. Nah, sebenarnya kurang memungkinkan apabila di LLV separator itu murni, misalnya yang ke atas murni gasnya itu aja, nggak ada kandungan air yang nggak ikut ke atas, itu sebenarnya kurang memungkinkan alat bisa efisiensi 100% seperti itu. Namun karena di beberapa literatur yang sudah saya tinjau yang digunakan di Styren Production ini mengatakan bahwa yang ikut ke atas atau ke itu sangat sedikit, seperti itu bilangnya. Jadi kita anggap 0 untuk outputannya. Dan yang ke bawah air tadi, ini fraksi yang ke bawah ya, water, itu saya ambil dari sifat data kelarutan stiren dalam air Ullmans 2002 mempunyai kelarutan sekitar 0,04% maksimal di stiren larut dalam air. Jadi semisal air ke bawah, kita anggap membawa stiren sekian kayak gitu ya maksudnya, buat basis juga. Ini sesuai data yang kita ambil di sifat bahan Mas DS. Kemudian nah ini terakhir outputan fraksi. Ini kita ambil dari literatur pabrik Chevron Phillips Company, Chemical Company 2004 yang mempunyai fraksi kemurnian hasil produk stiren sekitar 99,7%. Berarti waternya sekian ya. Itu basis-basis yang kita perlukan. Untuk melakukan perhitungan pertama, kita gunakan kapasitas ini sebagai basis. Nah, ini kan E5 ya. E5 kita hitung sebagai basis saja di tangki paling akhir, tangki stiren, kandungannya E5. Nah, ini sama dengan E5. Setelah itu kita cari water yang ada di sini berapa, dengan cara fraksi water dibagi fraksi stiren, kita kalikan massa stiren, ketemu. Untuk cari molnya tinggal kilogram dibagi mr, ketemu. Yang lainnya 0 karena kita anggap yang ada di stiren cuman ada stiren dan water kemurniannya. Setelah itu ini kita samakan saja sama sebelah karena ini fraksi streamnya sama dari ini 27 ini stream ya sama, jadi kita samakan. Setelah itu kita ke belakang lagi. Ini paling belakang yang hitungnya, kita ke depan nggak, maksudnya gitu, mundur. Fraksi 27. Nah, ini kita samakan. Samakan saja sama yang ini karena fraksi streamnya sama ya. Itu sama.
fraksi, tinggal kilogramnya berapa dibagi total. Totalnya ini ya. Sorry. Oh, jangan lupa kita kasih pagar buat pembaginya biar nggak pindah-pindah penyebutnya. Udah benar ya? 1 total fraksi. Oke. Setelah itu kita cek menara destilasi 2. Untuk memudahkan kita seret ke sini ya. Oh, bentar. Di sini itu stream 27 ya, betul ya. Kemudian inputannya ada stream ini 11 26 33 26 33 ya, 26 33 berarti stream ini. Kita hitung ke belakang. Yang 30 ini kan buat recycle, kita belum tahu tuh karena setiran arahnya ke sini. Setiran kita anggap nggak ada yang kembali, kita anggap ini semuanya setiran turun ke bawah. Nanti sesuaikan sama suhu operasinya. Nah, karena kita anggap setiran semuanya turun ke bawah, jadi output setiran di 27 sama dengan di 2633. Kita samakan ya kandungan setirannya. Ini juga waternya kita samakan juga. Nanti aja. Kemudian ini ketemu molnya berapa? Kilogram dibagi mol ya? Dibagi mr ketemu mol. Sudah. Nah, dari 26 kita menuju ke ini ambil 2 ya, menara destilasi 2. Kita menuju menara destilasi 1 dengan output 26 tadi. Menara destilasi 1, sorry, ini di atas ternyata. Nah, ini 26 nih kita samakan setirannya. Ini kita tinjau setiran dulu ya, karena yang ke belakang baru setiran, komponen lainnya belum. Nanti setelah reaktor baru bisa ketahuan. 26 ya, sama fraksinya 2633. Fraksinya harus sama ya kalau bisa disama dengan kan. 2633. Ini setiran ya, betul. Oke. Kita ambil molnya. Gram dibagi mr. Sip. Ini menara destilasi 1 kita ke ataskan biar enak. Sudah, menara destilasi 1. 44 kan di atas, kita belum bisa ngitung nih yang di atas. Kita ke belakang dulu. Sama. Kandungannya sama. Karena kita anggap tidak ada setiran yang ke atas. Kemudian masuk ke LLV. Nah, di LLV separator itu ada beberapa outputan ya. Stream 21, 28, 22, 32 sama 24. Itu streamnya.
ini. Nah 21 ini kan yang ke bawah, tadi sudah kita basis dari data kelarutan stiren itu ada sekian. Di sini yang kita trial buat water keluarnya itu berapa di sini. Air yang keluar di sini itu berapa? Kita trial di sini. Nanti kita golsik di belakangan. Trial di waternya. Kalau waternya kita sudah trial, stiren yang ada di sini kita sudah tahu. Dari perbandingan ini fraksi stiren kita bagi dengan fraksi water, kita kalikan dengan massa ya, ketemu molnya berapa. Nah nggak apa minus, ini cuman basis dulu aja atau biar enak ya, kurang menakutkan. Oh masih minus, pokoknya dibiarin dulu ya. Cuman basis awal 21. Stiren tadi kan keluarnya dari 21 sama stream ini ya 28, 22, 32 aja. Jadi kita dapat tahu tuh maksudnya. Masuknya stiren itu kan dari sini, yang keluarnya dari sini sama sini. Jadi otomatis fraksi stiren komponen stiren di sini ditambah komponen stiren di sini itu akan berjumlah komponen stiren di situ 17 ya. Nah ini kita tinggal tambahkan. Di stream 24 ini kita anggap stirennya 0 karena kita anggap tidak ada stiren yang ikut ke atas atau ikut menguap. Stiren di sini berarti karena ini input ya, input sama dengan output, overall output kita tambahkan sama output yang di sini. Udah di sini kita samakan dengan output di sini, soalnya fraksinya sama, streamnya sama ya, stream sama. Nah sudah sama, kita cari molnya, kilogram per mol. Oke sip, sama kita cari kilogram per kilomol. Oke. Ini sama, ketemu molnya berapa per kilomol per ml. Nah dari sini kita ke reaktor. Nah ini yang membuat seringkali lumayan untuk difikirkan ya. Kita coba lihat stream 11, 36, 12 ini sama ya. Ini yang ada stiren aja, jadi kita samain. Stiren dari sini kita samakan dengan sebelahnya. Ini stiren yang harus keluar di reaktor itu berapa sih, gitu loh maksudnya. Stiren. Nah. Jadi nggak harus sama antara basis kapasitasmu sama yang keluar di reaktor itu berapa, itu hampir kurang memungkinkan sama, kecuali semua alat efisiensinya 100%. Itu pun nanti masih ada data kelarutan tadi. Kita tahu ini molnya berapa, kilogram per ml, tawan ya. Semuanya udah kebentuk ya. Kenapa bisa seperti ini? Nah ini dari data ini mol. Kita lakukan perhitungan di reaktor. Mol stiren itu sekitar 303,39 ya. Ini K39 nama kolomnya, sheetnya. Kita masukkan ke reaksi ini. Nah ini ke K39 ini. Sisa kan? Nah, sama dengan K39 kan? Masuk ke dalam persamaan ini dulu.
outlet stiren. Ini pengertiannya sama, atasnya kan reaksi. Mula-mulanya kan nggak ada stiren, kita anggap yang di recycle nggak ada stirennya, kita anggap murni dari reaktor, dari samaan mol ya biasa ya, samaan mol biasa. Nah itu dapat semua ini. Nah ini mula-mulanya berapa nanti kita tahu yang bereaksi ya, tahu yang bereaksi ini kan etil benzen. Nah, kita tahu yang bereaksi 303,38. Nah ini ya minus karena kita anggap yang hilang. Dan di reaksi itu ini karena selectivity-nya etil benzen yang berubah menjadi produk utama itu 95% dan yang bereaksi itu 303,38. Ini maksudnya yang bereaksi menjadi stiren, etil benzen yang bereaksi menjadi stiren. Kita harus tahu etil benzen yang bereaksi total menjadi semua produk baik stiren ataupun produk samping lainnya itu berapa. Dari selectivity ini kita gunakan pengertian ini tadi. Nah, kita gunakan pengertian ini untuk mencari basis selectivity-nya. Selectivity mol A yang bereaksi membentuk P, artinya yang bereaksi membentuk mol stiren, mol etil benzen yang bereaksi membentuk stiren. Di sini sudah ada. Selectivity-nya sekian. Sudah ada. Kita perlu mol A yang bereaksi total itu berapa? Ketemu. Dengan cara ini mol yang bereaksi membentuk stiren dibagi selectivity ya ketemunya. Setelah itu kita gunakan rumus konversi dari literatur yang sudah ada 97%. Berarti kita bisa menemukan input itu berapa. Inputnya sebelum masuk reaktor itu berapa, karena konversinya kan sudah ketemu. Sebelum masuk reaktor berapa, yaitu mol A yang terkonversi. Mol A yang terkonversi atau yang bereaksi ini total ini mol etil benzen yang bereaksi ya, ini kan sama kan namanya, yang bereaksi berarti sama. Mol A awal itu mol A input, berarti berapa? Konversinya 97%. Tentunya mol A awal sudah ada, ini bereaksi dibagi konversi. Dari sini kita sudah mengiyakan rumus ini untuk selesai. Yield kita perlukan nanti kalau misal memang diperlukan, biasanya diperlukan untuk kesimpulan sih, yield, untuk mengetahui seberapa prospek industri kita. Sampai input di sini sudah ketahuan dan beres. Kita sudah tahu sampai input sini. Nah, setelah kita tahu input sini, nah ini etil benzen kita anggap sudah beres ya di reaktor. Kita tinjau lainnya. Tadi kan kita sudah meninjau etil benzen dan stiren, harusnya sudah beres. Ini masih ada beberapa komponen lainnya, hidrogen, benzen, etilen, toluen, metana. Gimana kita cara ninjaunya? Kita butuh reaksi selectivity samping. Selectivity utamanya kan 95%, tinggal aja 100% bagi 2, anggap seperti itu. Ini yang masuk mula-mula kita sama dengan kan I38. I38 itu ini ya. Nah ini I38 mula-mula yang masuk kan mula-mula. Udah ketemu, ini dikurangi, nah sisanya sekian.
yang bereaksi di utama, sisanya sekian. Ini kan belum selesai tapi reaksinya. H2 yang kebentuk sini dipakai buat reaksi samping ini, sehingga mula-mulanya H2 di sini kita sama dengankan yang atas reaksi utama, yang mula-mula etil benzen di reaksi kedua kita samakan yang sisa reaksi pertama. Nah, sudah, ini kita bahas sama yang kalau sudah, ini kita cari yang bereaksi ini toluen ya toluen yang bereaksi dari selectivity tadi. Sama prosesnya. Toluen yang bawah, kita toluen kan di reaksi 2 ya kebentuk ya. Nah, sama, total yang bereaksi dikalikan selectivity kan sudah ketemu ya total yang bereaksinya, selectivity-nya berapa, dan ini ada H2 yang bereaksi nanti, dan ini benzen juga kita tinggal isikan, sudah di sini. Yang utama ini dari selectivity, pokoknya ini ya yang paling utama di sini selectivity, terus lainnya kan tinggal mengikuti ininya, koefisien reaksi, ketemuan reaksinya satu sama semuanya kita tambahkan, kita kurangi buat reaktannya, sudah sisanya sekian. Kalau sudah, kita masukkan ke reaksi 2 ini, kolom reaksi 2, yang bereaksi kita minuskan, yang terbentuk kita pluskan, yang enggak ikut ke sini kita nolkan. Itu aja sebenarnya. Kemudian yang ketiga ini sisanya dari 2 yang bereaksi berapa, ini benzen yang kita acuannya dari selectivity tadi, yang lainnya menyesuaikan ya. Dari sini semua komponen sudah ketemu, sisanya sekian, etil benzennya sekian. Kalau sudah, kita tinggal cek ini outputnya itu berapa. Output ini input ditambah semua yang bereaksi. Kenapa kok ditambah? Karena di sini lambang minusnya sudah buat yang bereaksi atau yang hilang nanti sudah itu ya. Sudah ada lambang minusnya. Buat yang terbentuk juga sudah ada plusnya, jadi ditambah semuanya aja. Outputnya itu input, sebenarnya total bereaksi itu bisa, cuma buat nanti bisa digeser-geser aja. Harusnya input sekian, total yang bereaksi sekian, ini sekian. Kalau rumus ini benar, kita lakukan pengujian. Di sini kita ambil kolom input, main, output. Nah, harusnya ini sama dengan ini. Sudah sama kan? Berarti rumus yang ada di kolom ini benar. Itu saja sih cara mengujinya. Ini kita copy. Di sini teman-temannya. Sudah.
Oke. Nah, di sini kan udah etil benzennya sudah beres, inputnya sudah ketemu. Kita ke atas dulu, jalan-jalan ke atas. Nah, ini kan inputannya tadi ya, dari data literatur PVU tadi, perbandingan stream yang digunakan dengan etil benzen yang masuk itu harus sekian. Ini bukan fraksi tapi rasionya. Kalau fraksi kan nanti berhubungan sama semua komponen, kalau rasio hanya 2 komponen aja. Meskipun di sini yang masuk juga bukan 2 komponen aja, nanti kan ada benzen. Kita tinggal ini rasio. Sebentar. Rasio stream kita bagi dengan rasio etil benzen, kita kalikan dengan molnya. Ketemu kan? Temu. Ini kita samakan sama temennya. Harusnya sama, harusnya. Nah, ini kan 1035 ya streamnya, 1035. Harusnya sama sih. Ini kita copy. Nah, kenapa nggak kita copy semuanya saja? Tidak bisa, karena ini nanti ngitungnya setelah dari sini kita balik ke sini. Jadi nggak bisa kita tarik ke sini, nanti anggapannya ini semua sama kayak di bawah, padahal di bawah masih kosong. Oke. Nah, sudah, ini kita sampingkan ya. Sudah beres urusannya dengan itu. Kita kembali berurusan dengan PFD. Banyak sekali urusan kita ya. Apa-apa, chemical engineering. Oke. Steam ejector. Kita sudah ada di posisi ini deh. Tadi yang awal dari sini kita muter stiren gitu sindau, terus diputar-putar ke sini. Sini kita sudah sampai di sini. Tinggal sedikit ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita muter lagi. Input 20. Nah, ini kan murni superheated steam. Murni ya. Jadi kita anggap semuanya turun ke sini. Nah, kalau massa itu mol dikalikan mr ya. Betul nggak? Coba sih lihat rumusnya. Gram per mr. Kalau nyari gramnya kan mol dikali mr. Nah, ini berarti sama dengan ini. Steam di 20 kan masuk semuanya ke output ini. Gak ada yang ke sisi. Oke. Sementara etil benzen di sini 0. Yang lainnya 0 sih sebenarnya. Karena ini murni superheated steam dari stream 20. Beda ya, stream sama steam beda ya. Steam uapnya, stream itu alirannya. Oke. Kemudian kalau ini 0 otomatis input sama dengan output dikurangi input yang ini. Ketemu ya? Sudah. Kita ketemu di tish. Sudah sampai di sini, kita santaikan dulu ya. Oh, ini berhubung ini sama ya streamnya, kita samakan dulu deh buat ininya. Nah, santai dulu sampai sini, kita buat mol-molnya dulu. mr gram per mr kayak gitu-gitu aja. Gram per mr. Oke.
sebentar. Oh sorry, ini salah pencet. Kenapa rasionya yang tak pencet? Ini sih kilogramnya. Nah udah, oke ya, pantesan dikit sekali. Ini 0 ya, anggap tidak ada air yang kesini. Udah beres. Kita muter lagi dari mix point, kita ke depan sana ya. Jadi sekarang seret, jauh kita mau ninjau waternya, etil benzennya. Kita tinjau etil benzen. Etil benzen sama water sih. Etil benzen sama water setelah memasuki reaktor. Ini outputnya ini ya, namanya 1136 12 17. Ini kita samakan kayak atasnya ya. Atasnya belum jadi lagi kilogramnya. Apa wes, ini ya kilogramnya. Kita samain molnya aja deh. Kok enak tinggal narik. Ini mol. Oke. Mol dikali mr ya. sorry Oke, kita tinjau PFD kita. LLV separator. Nah, kita balik lagi ke sini nih. Yang ke atas itu yang gas. Gas itu nantinya ada, kita anggap murni ya, yang ke atas hidrogen, etilen sama metana. Maksudnya gas soalnya. Kita anggap ke atas nih. Jadi yang enggak gas kita nolkan dulu. Setiran kan 0 ya. Kita nolkan. Etil benzen juga 0 karena enggak gas. Benzen juga 0 kan. Kemudian toluan kita nolkan. Nah yang enggak 0 ini kita samakan. Hidrogen, etilen, yang naik ya jadi gas. Metan, water kita nolkan. Oke, kita pasang molnya dulu deh. Siap. Oke, sudah ketemu semuanya. Nah, kita anggap cari output di 21. Airnya sekian ya. Air tadi kan juga ada yang ke stiren, tapi kita belum tahu berapa. Nah caranya gimana ya, dicari tahu sih. Ini 22 28 32 ya fraksinya ini, karena di sini cuman ada stiren sama water, yang lainnya kita nolin dulu.
Oke. Gram per mr. Sip. Sip banget. Yang di sini output kita tinggal input kita kurangin dengan semua total output. Ini output 24, output 21. Sudah sih. Enterin aja 9. Nah, ini berarti sudah teruji benar ya. Oh, sorry. Tipu. Kilogramnya ya. Kilogram. Input, output. Oke. Betul, berarti sudah teruji benar. Nah, tinggal gini kan aja. Sudah. Ini berarti output yang keluar ya, stirennya. Water yang ikut ke stiren. Sekian. Kilogram per mr. Oke, sip. Oke. Nah, sudah mulai ketemu semuanya nih, sudah asik lah kita kayak ketemu sepercik cahaya gitu ya. Tadi di dalam gua, di pelosok palung, samudera terdalam gitu masanya. Kayak hampa banget hidup tadi waktu masih kosong semuanya. Ini sudah mulai jalan ya. Nah, streamnya kan sama 28. Kita samakan aja. Oke. Kenapa nggak bisa di share ya? Oh, bisa. Gram per mr. Oke. Kita lihat. Kita sudah ada di MD1, menara destilasi. Oh, bentar. Ini kenapa menara destilasiku? Waduh. Bentar. Menara destilasiku rusak. Ini sebenarnya ada yang tak modifikasi. Soalnya kalau yang aslinya ini kan bensin sama toluan masih satu ya. Di sini aku pengen tak pisahin buat jadi produk. Kan lumayan kalau dijual. Nah, bentar, belum pas. Nah, inilah ya. Oh ya, mantap. Kita sampai di sini menara destilasi 1. Ini kan yang ada ke atas 44 streamnya. Streamnya 44 ini, berarti ini yang ke atas. Yang ke bawah sekian stiren. Kok gak ngena sekali ya. Nah, sip. Yang ke atas, yang ke bawah dulu deh. Itu ada stiren, air, sama etil benzen. Yang ke atas ada benzen sama toluen. Sebenarnya
itu untuk spesifikasi alat yang 100%. Sebenarnya tetap akan ada yang sedikit karena kurang memungkinkan kalau alat sampai 100% seperti itu. Tapi karena sedikit itu kurang begitu kita bisa definisikan, kita anggap murni alat ini 100% gitu aja. Nah, inputnya kan dari ini. Output yang 26 sudah jelas, etilen semuanya turun ke bawah. Kita anggap, nah gini aja. Ini kita bagi dengan ini. Nah, mantap. Yang ke atas ini kita nolkan. Nyot. Kita samakan. Benzen, toluen. Nah, output yang ke sini water tuh airnya kan sudah istilahnya masuk, sudah menyatu dalam stiren gitu loh. Kan tadi karena ini menurut basis kemurnian stiren ya dari pabrik yang sudah ada tadi. Nah, oke. Temu jos. Nolkan semuanya. 0 0 0 0. Bentar. Output sama dengan input main output temennya. Oke. Pakai rumus segala padahal tinggal kopas gini aja. Oke. Gram per mr. Sip. Sudah ketemu ya berarti. Di stream sini semuanya sudah ketemu. Sudah beres, istilahnya hidup sudah mulai kelar. Nah, yang di sini kita tinggal samain aja sama yang atasnya. Karena ngalir, ini boleh kita samain. Oke. Jos. Alhamdulillah. Ayo sebentar lagi, sabar ya. Mengerjakan rasa massa, rasa energi dan teman-temannya pada desain pabrik kimia haruslah dengan kesabaran, ketelitian, ketekunan dan juga keikhlasan. Filosofis sekali ya. Oke, kembali ke PFD. Ini input 44. Kita sudah ditinjau di menara destilasi 3 ya. Berarti kita sudah sampai di sini pemisahan toluen sama benzen. Ini ada satu literatur yang lupa untuk saya tampilkan. Sebenarnya di sini nanti ada kemurnian benzen sama toluen, tapi sangat sedikit sekali, hampir mendekati murni seperti itu. Literaturnya lupa saya tampilkan. Iya, satu ini yang lupa. Sebenarnya ada ya, di benzen sekian itu mempunyai kemurnian berapa dan pastinya mengandung toluen berapa. Di sini juga mengandung toluen berapa dengan benzen berapa. Karena 42 ini benzen, kita anggap benzen semua. Nanti kalau sudah ingat literaturnya saya lihat lagi. Kalau literatur di sini tinggal membandingkan sih, bukan fraksi.
kita anggap murni ya 100%, yang benzen ke atas, yang toluen ke bawah. Teman-temannya kita anggap 0. Nah, perlu diingat lagi, saya ingatkan ini sebenarnya ada literaturnya, bukan yang sedikit-sedikit tadi, bukan, tapi ada data literatur dari perusahaan, kandungan benzen hasil produksinya berapa, kemudian etilen hasil toluen hasil yang di sini berapa. Itu ada campurannya sebenarnya toluen sama benzen, cuman sangat kecil. Misal di sini tangkinya benzen ya, toluennya itu sangat kecil, berapa persen lupa. Kemudian toluen yang di tangki ini ada kandungan benzennya cuman sangat kecil. Nah, karena sangat kecil itu dan berhubung lupa dengan literaturnya, daripada kita nyari-nyari dan ini semakin membingungkan neraca massa kita anggap 100% dulu. Nanti kalau ketemu literaturnya kita anggap revisi dari asisten laboratorium. Kenang-kenangan ya, revisi dari ASREP. Oke, molnya gram per mr. Sip. Bentar. Kita tarik. Oke. Sama. Gram mr. Kita tarik. Sip. Oh iya, untuk kebahagiaan kecil-kecilan aja ya. Nah, ini kan ada total input, total output. Nah, ini kan kalau dilihat sama dianggap wah hasilnya berarti di alat ini aman. Itu ya berarti ya. Kebahagiaan tersendirilah buat ACC sementara. Sudah, MD3 beres, berarti alat ini kita centang, alat ini kita centang. Kita ke alat ini, MD2. Inputnya kita samakan. Input mana ya? Yang stream 2633 ya. Ini dia. 2633 sama. Oke. Sama ya. Kita lihat totalnya, inputnya kan 35649. Ini juga oh ya etil. Oh sorry, salah. Pantesan kok nggak sama. Ini 2633 ya streamnya. Nah ini 2633 3156. Waternya kok $3.003. Iya. Astaga, membuat kerajaan bingung saja. Jangan ditiru ya. Ini pembulatan yang sangat menakjubkan sekali. 055 berarti ini
sudah semuanya. Nah, 35649 35649, oke. Sip. Gram per mr. Copy. Oke. Jos. Oke. MD2 sini. 26 33 yang masuk. Outputnya ini kan semuanya ya ke sini. Kita nolkan dulu deh yang enggak ada di sini, kita nolkan. Nah, apakah terjadi kesalahpahaman? Ini di menara destilasi 2 sebenarnya semua waternya ke sini sih. Tapi inputnya, oh iya tadi kan kita basis, kita cek sih. Oh iya, kita belum tahu ya di sini berapa. Soalnya ini trial kita ya. Oh iya, nanti bener enggaknya itu dilihat dari sini. Karena masuk ke MD2, airnya itu turun semuanya ke sini karena sudah satu, jadi menyatu terus sama setirannya. Soalnya kemurnian tadi. Pasti data kemudian harusnya kilogram di sini sama di sini itu sama. Tapi nggak apa-apa. Di sini tuh yang ke recycle semuanya adalah etil benzen. Kita anggap input main output posisinya. Nah, harusnya di sini 0. Tapi tidak apa-apa. Kita biarin dulu. Molnya ketemu ya temannya ya. Fraksi sama totalnya ini ya. Kita jangan lupa kasih pagar dolar. Oke. Sip. Ada. Yang ke recycle ya 30. Nah, ini sudah beres. MD2 sudah beres. Dari recycle ini kita balik tuh ke recycle yang ke sini. Nah, temu kan recycle yang ini. Terus sama-sama 30 ya. 30 itu stream recycle. Nih. Temu. 30 juga ya. 30. 1048. Oke. Jos. Sudah. Kita tinggalin ini dulu, biarkan dia bahagia bersamanya. Oh. Kilogram per mol. Kilogram per mr. Oke. Kita tinjau
di inputan ini. Nah, kita sudah sampai di sini ya. Sudah hampir selesai di mix point tish. Oke. 30 input, 431 input, 58 output. Input sama dengan output main input. Sip. Nah, seperti ini dulu. Samakan aja dulu. Kalem. Sama ya ini. Jazz output. Oke. Gram per kilogram per mr. Nah ini dari data supplier bahan PT Styrene Domino Indonesia. Kemurniannya etil benzen sekian. Oke, kita kalikan. Sip. Jadi inputannya yang masuk sekian ya, benzennya. Dari benzen ini kita oke. Hehe. Enggak lama ya. Samakan kita aja. Oke. Ini karena streamnya sama kan? Oke lagi. Nah, ini jadi ketahuan benzennya di sini berapa kilogram per jam. Kan di sini kan nggak ada benzen, jadi sudah pasti sama gitu maksudnya. Output, input ditambah input. Kita seret-seret berhadiah, jos. Kita seret-seret berhadiah, jos. Oh, ini bisa kita samain lagi. Sama ya streamnya, 5/8, 5/8. Oh, serasa kalau sudah ada stream yang sama ini seperti ada jin korin yang membantu gitu. Hehe. Siapa yang mengenolin ini? Sebenarnya 0 sih, tapi use lah biar akur aja dulu. Kita ada steam ejector di sini yang 20 gini amat ya. Lah gini kan cerdas. 20 ini murni ya. Ini murni, jadi semuanya kita nolin.
Nah, di sini ACC-nya nggak sama. Mulai mumet loh. Mulai mumet loh. Sepertinya aku mencurigai ada yang salah ya. Sebentar. Curiga ada yang salah. Harusnya nih teman-teman ya. Dari sini itu sudah aman gitu. Nggak ada air-air yang sudah nggak ada air di sini gitu loh maksudnya. Kenapa ini masih nongkrong di sini ya? Si. Wah, ini nih yang seru. Yang seru tuh kayak gini nih. Dari kita tinjau airnya ya. 21 naik kan. Harusnya ini sudah sama ya. Atau kita coba trial dulu ya. Kita coba trial dulu deh. Sudah keisi semuanya kan? Oke. Kita coba trial dengan apa ya? Bismillah, Fatihah. Kita coba dulu. Semoga keberuntungan berpihak pada kita. Enggak lah, ini semua bisa dihitung. Ini semua bukanlah sebuah ujian. Ini semua bukanlah sebuah cobaan. Ini hanya sedikit batu sandungan untuk tangga kesuksesan. Oke. Kita buat ACC-nya. ACC total tuh in, out, gain, count. In-nya tuh 1 inlet. Kemudian 20 steam. 42 41 itu keluar engine. 21 24 27 keluar semuanya ya. 24 21 27 keluar semuanya. Oke, generasinya ini dari reaksi tadi yang reaksi itu yang positif ini tambahin aja dari semuanya ini. Dari semua ini yang positif tambahin aja. Itu generasi. Yang negatif ini tambahin semuanya. Itu namanya konsumsi. CC
Ya, in, main, out. In D78, out 9, 10, 11, 12, 13. Dari sini ya, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Can 14, con 15. Nah, ini kita goal seek teman-teman. Goal seek di mana ya? Data, what if analysis, goal seek. Nah, yang kita set itu yang ini, yang ACC. Kita ACC kan pengennya 0 ya. Nah, yang kita ubah trial kita tadi tuh. Yang merah tadi. Nah, yang di nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mantap betul tuh. Nah, mantap betul nggak nih? Sekian ACC-nya. Meskipun nggak 0 mutlak ya kan, 0 mutlak itu ya apa ya, 0 itu simbol yang ketiadaan itu yang absolut sebenarnya hanya pernah jangan ke situlah. 1, 0 enggak 0. Ini kenapa kok nggak murni 0? Karena asumsi saya nih ya, belum nemu literatur yang pastinya. Di sini tuh selectivity utama, samping, sama konversi, juga nilai dari BM ini yang semurni-murninya sampai koma keberapa itu kita belum tahu teman-teman. Hanya 3 kali di belakang koma. Sedangkan basis kita tadi 250.000 ton tahun. Berapa digit. Kalau kita bisa mengetahui ini, nilai mutlaknya berapa, yang benar-benar mutlak absolut, tapi Tuhan yang tahu berapa, koma panjangnya sampai nggak ada yang hentinya, yang pastinya berapa gitu. Menurut saya ini bisa 0. Asumsi sih. Dan kenapa nggak bisa 0 ya, karena ini tadi masuk reaksi digitukan segitu banyaknya ya, jadilah 0,01. Tapi ini cukup memenuhi. Kalau untuk ACC kan 0,01 kg itu sama dengan berapa ons tiap jam. Error kan nggak apa-apa, santai. Kita cek satu-satu ya. Tish sama kita ambil ACC lah. Nah, ini sama mixernya. Oke. Steam ejector sama. Oke. Kita lihat di reaktornya. Wah, ini curang. Inputnya belum ke input teman-teman. Kenapa kamu ketinggalan bro? Jos. Zoom. Nyot. Oke. Cek. Kenapa sudah kita? Waduh, sepertinya kita tidak jadi bagian nih teman-teman. Ini kenapa di sini baru muncul loh? Setelah gue goalsik dengan bagiannya, kenapa baru keinget? Yang lainnya 0 kan ya di sini. 0.
kemudian di input. Oh salah. Kilogram per mr. So Pak Eko, waduh ini banyaknya ya Robby. Ya ini sudah ada gara-gara ini tadi. Ini waktu bensinnya belum tak inputkan ke sini. Tadi kan 0 ya. Pastinya beda dalam semuanya. Tapi karena sudah buat kolom otomatis, Excel sangat membantu sekali. Bismillah lah, kita golsik sekali lagi. CC kita OTW kan 0 ya. Kita ubah basis ininya. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Wih, keren banget nih sampai 0 gini. Sakti juga ya. Tapi ini yang ACC ininya masih sekian sih. Tak apa. Ini ACC yang tanpa reaksi kita ikutkan. Oke. Sudah kasih semuanya ya. Tinggal kita isi aja. Mol dikali mr. Menara destilasi 1 udah keisi semua ya. Sama. Menara destilasi 1. Menara destilasi 1. Ini kenapa bisa nggak sama? Pasti kok gini. Nah, udah semuanya ya. Nah, gini dong. Sama. Sama. Nah, destilasi 2. Sama. Sip. Semua pengecekan sudah lolos quality control lah. Ibaratnya. Ini tinggal tangki-tangkinya saja kita samain aja. Master water kita samain yang ini 21 air limbahnya, kemudian toluen kita samain 41 karena ke bawah, didihnya kecilan benzen, tangki benzen kita samain dengan 42 benzen. Oke,
cukup sekian. Ini langkah-langkahnya tadi kurang lebih seperti itu ya dari PFD ini. Intinya jangan pernah menyerah. Hidup terlalu lucu kalau kita hanya menyerah karena neraca massa ataupun neraca energi. PDP dan skripsi adalah teman yang nyata untuk anak teknik kimia. Nih, untuk memproduksi 250.000 ton per tahun stiren itu butuh sekitar 33.905,8 kilogram per jam. Entah berapa ini kalau ditonkan per tahun. Tonkan per tahun sendiri ya, nanti biar ketahuan kamu butuh uang berapa buat beli ke suppliernya. Oke, jangan lupa nanti kunjungi di Blogspot, ada beberapa tulisan yang lumayan menarik, atomwani.blogspot.com. Cukup sekian. Jangan lupa kalau ini bermanfaat buat teman-teman dan sekiranya kawan-kawan chemical engineer lainnya butuh untuk cara neraca massa seperti ini, silahkan di share sebanyak-banyaknya. Mau like atau dislike terserah. Komen apapun, kalau nanti sinyalnya nggak ngadat, saya usahakan cepat fast respon. Kalau mau petik loncengnya juga monggo. Istilahnya kita happy-happyan aja. Chemical engineering is santuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.